Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku mau bahas tentang perekonomian terbuka dalam mata kuliah makro. Jadi, secara sederhana, perekonomian terbuka itu adalah kondisi di mana suatu negara tidak hanya fokus pada produksi dan konsumsi di dalam negeri, tapi juga melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan ini bisa berbentuk ekspor dan impor barang dan jasa ataupun aliran modal internasional seperti investasi asing atau pembelian saham dan obligasi oleh investor luar negeri. Kalau kita bandingkan dalam perekonomian tertutup, sebuah negara benar-benar menutup diri dari perdagangan internasional. Semua kebutuhan negara harus dipenuhi dari dalam negeri saja. Tapi, perekonomian seperti ini hampir tidak ada lagi di dunia modern. Kebanyakan negara sekarang memilih sistem perekonomian terbuka karena lebih banyak manfaatnya. Manfaat perekonomian terbuka: yang pertama, negara bisa memperoleh barang dan jasa yang mungkin tidak bisa diproduksi sendiri, atau kalau bisa pun biayanya lebih mahal. Misalnya Indonesia mengimpor gandum karena iklim kita kurang cocok untuk produksi gandum sendiri. Kedua, perekonomian terbuka bisa membuka peluang ekspor. Produk-produk lokal kita bisa dijual ke luar negeri, yang artinya pasar untuk produk kita jadi lebih besar dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, perekonomian terbuka juga menarik investasi asing. Uang dari luar negeri bisa masuk untuk membangun pabrik, infrastruktur, atau proyek bisnis baru, yang pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi perekonomian terbuka juga punya tantangannya loh. Misalnya, kalau produk luar negeri membanjiri pasar dalam negeri, industri lokal bisa kesulitan bersaing. Selain itu, aliran modal internasional bisa bikin ekonomi dalam negeri jadi tidak stabil, terutama kalau banyak investasi asing yang tiba-tiba keluar saat situasi global memburuk. Kesimpulannya, perekonomian terbuka adalah bagian penting dari dunia modern. Melalui perdagangan dan investasi lintas negara, sebuah negara bisa mempercepat pertumbuhan ekonominya, tapi tetap perlu ada kebijakan yang tetap tepat untuk menjaga agar manfaat yang didapat lebih besar daripada resikonya. Semoga penjelasan ini membantu kalian lebih paham tentang konsep perekonomian terbuka ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.